Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Purbosari, SEMSI, salah satu dosen pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi salah satu unsur dalam kinerja sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu unsur pengajaran, di mana unsur pengajaran ini adalah pada mata kuliah yang salah satunya saya ampuh, yaitu pengantar akuntansi yang memiliki bobot 3 SKS. Video pembelajaran yang akan saya sajikan sudah mengandung unsur DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Delivery adalah pemberian materi kepada mahasiswa. Interaktif adalah tanya jawab dengan mahasiswa. Sedangkan assessment adalah pemberian tugas yang dikerjakan bersama dengan mahasiswa. Dalam hal ini adalah pencatatan jurnal. Perkuliahan pengantar akuntansi dilakukan secara sinkronus atau tatap muka. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pembukuan berpasangan. Yang namanya berpasangan berarti kan terdiri dua hal. Maka di sini yang dimaksud dengan pembukuan berpasangan adalah pencatatan transaksi yang dilakukan di dua sisi, yaitu debit dan kredit. Maka disebut sebagai pembukuan berpasangan. Apa yang dicatat dalam pembukuan berpasangan diawali dengan adanya bukti transaksi dahulu. Bukti transaksi yang ada di sini berisi tentang informasi yang berkaitan apa yang harus dicatat di dalam pembukuan, yaitu ada jumlah nilai dari uang yang ada di dalam transaksi, kemudian tanggal terjadinya transaksi, kemudian pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Jadi di sini ada informasi yang harus disajikan di dalam pencatatan pembukuan berpasangan yang sumbernya berasal dari bukti transaksi. Kemudian kemana pencatatan tersebut diawali? Yaitu masuk pada jurnal yang biasa disebut sebagai the book of original entry. Nah, di sini jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama. Kita disebut the book of original entry. Semua transaksi yang berasal dari bukti transaksi dimasukkan ke dalam jurnal. Bentuknya seperti apa? Ini bentuknya. Ada tanggal, kolom tanggal, nama transaksi, kemudian nomor dari masing-masing rekening. Setelah itu jumlah dari transaksi tersebut diletakkan di sisi debit dan kredit yang harus seimbang. Maka disebut pembukuan berpasangan. Ada sisi debit dan kredit yang seimbang. Kemudian apa sih fungsi jurnal? Ada 3 fungsinya. Ada sebagai fungsi alat untuk melakukan analisis terhadap perkiraan yang ada di dalam jurnal tersebut. Ya, analisisnya berapa jumlah transaksi yang terjadi di kolom debit ataupun kredit. Yang tentu saja memiliki arti. Kenapa diletakkan di debit? Kenapa diletakkan di kolom kredit? Apakah transaksi tersebut mengalami perubahan karena penambahan atau pengurangan? Jadi di situ dianalisis
menyebabkan rekening atau akun tersebut mengalami pengurangan atau penambahan. Demikian juga dengan yang kolom kredit. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan di sini adalah mencatat semua transaksi baik yang ada di dalam kolom debit maupun kredit. Semua transaksi keterangannya ditulis di dalam jurnal, di kolom jurnal, kemudian nilai transaksi dimasukkan ke dalam kolom debit maupun kredit. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi historis. Di sini berarti mencatat semua transaksi atau aktivitas yang dilakukan secara kronologis. Transaksi yang terjadi sebelumnya, periode sebelumnya dicatat di dalam jurnal untuk mengetahui bagaimana perubahan pada masing-masing akun. Jadi ada catatan historis untuk akun tas, untuk akun peralatan, untuk akun hutang. Apakah mengalami penambahan pada tanggal berapa? Apakah mengalami pengurangan pada tanggal berapa? Nah, itu yang dimaksud sebagai fungsi historis. Kemudian, tadi di awal sudah sempat dibahas mengenai akun rekening perkiraan itu apa. Jadi di dalam pencatatan jurnal terdapat akun atau rekening atau perkiraan yang mewakili transaksi. Di sini ada beberapa kelompok, ya. Ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, kemudian beban. Jadi di sini masing-masing perkiraan memiliki kode-kode tersendiri. Di mana tadi di kolom bentuk jurnal setelah keterangan ada kolom nomor rekening. Nah, nomor rekeningnya di sini diawali dengan masing-masing kode. Jadi kode 1 ya, merupakan kelompok aset. Jadi semua angka yang nomor rekeningnya berawalan 1 itu artinya aset. Kemudian semua angka yang diawali dengan angka 2 masuk sebagai kelompok liabilitas atau utang sampai dengan seterusnya kelompok 5 yang merupakan gambaran dari akun utang atau biaya. Apa saja sih yang ada di dalam rekening? Ya, ada 2 kelompok di sini rekeningnya. Rekening yang biasa ada di neraca, kemudian rekening yang ada di laporan laba rugi. Aset sendiri ada 2 macam, aset tetap dan aset lancar. Aset tidak lancar dengan aset lancar. Kemudian di hutang atau liabilitas juga ada 2 jenis. Utang jangka pendek atau nama lainnya utang lancar. Kemudian atau yang kedua adalah utang jangka panjang. Jadi demikian juga dengan aset, utang juga memiliki 2 kelompok. Sedangkan untuk ekuitas hanya ada 1 saja. Kemudian ada rekening yang dimasukkan dalam kelompok laporan laba rugi, yaitu penghasilan dan beban. Jadi penerimaan operasional dari suatu perusahaan masuknya dalam kelompok penghasilan, sedangkan semua pengeluaran operasional dari perusahaan masuknya sebagai kelompok beban. Untuk pengaruh dari masing-masing akun atau rekening yang ada di neraca ataupun laba rugi ini digambarkan dalam kelompok seperti ini. Ya. Ada aset apabila mengalami penambahan maka letaknya di sisi debit atau bisa dikatakan memiliki saldo normal debit. Kemudian kalau hutang
hutang bertambah, maka saldo normalnya adalah kredit. Ekuitas atau modal, ini semua transaksi yang berkaitan dengan modal yang mengakibatkan modal tersebut bertambah, maka berada di sisi kredit, maka saldo normalnya adalah kredit. Penghasilan atau pendapatan, kalau mengalami perubahan, penambahan, berarti masuknya sebagai kolom kredit, karena semua saldo normal pada pendapatan ataupun penghasilan masuk di kredit. Sedangkan beban yang mengalami pertambahan ini akan memiliki saldo normal dekat. Semua transaksi apabila mengakibatkan beban tersebut mengalami kenaikan, maka akan dipos ke kolom dekat. Jadi pada umumnya baik kelompok aset, kelompok liabilitas, ekuitas, kemudian penghasilan dan beban, asumsinya kalau bertambah itu menggambarkan saldo normalnya. Biasanya kalau mengingat-ingat itu kan sulit. Aset kalau bertambah di sisi debit, kalau penghasilan itu bertambah di sisi apa ya? Kadang kan lupa. Untuk mengingat paling gampang, Anda menggunakan jari Anda ada jari 5, diurutkan dari kelompok neraca, kelompok neraca dari aset, kewajiban liabilitas, modal atau ekuitas, terus penghasilan dan beban. Kalau aset bertambah di sisi debit, berarti saldo normalnya debit. Utang bertambah di sisi kredit, saldo normalnya kredit. Kemudian ekuitas atau modal, kalau bertambah di sisi kredit, maka saldo normalnya kredit. Kemudian penghasilan, kalau bertambah di sisi kredit, saldo normalnya berada di sisi kredit. Beban, kalau bertambah di sisi beban, saldo normalnya di sisi beban. Paling gampang, Anda tepuk. Yang ada di saldo normal debat hanya di ujung, yaitu apa? Aset dan beban. Sedangkan yang kredit, nah ini kan kayak utang, gampang kan? Ingat-ingat, nanti 5 ini bisa Anda gunakan kalau lupa kelompok aset bertambah, kelompok utang bertambah di sisi depan atau kredit. Tinggal menggunakan jari Anda tanpa perlu menghafal, itu paling gampang. Ya. Oke, sekarang yang memahami saldo normal dari masing-masing akun ini ada contoh, tapi sebelumnya masuk ke contoh, ada yang ditanyakan? Saya dulu. Ya, kita tolong, silakan. Izin bertanya, tadi kan di slide sebelumnya kan dikatakan bahwasanya perlengkapan dan juga Yang mana? sebelumnya lagi Bu, satu lagi. Di situ kan pada bagian aset, perlengkapan dan juga peralatan itu kan beda. Yeah. Kenapa perlengkapan ditempatkan pada aset lancar dan juga peralatan ditempatkan di aset tidak lancar? Oke, pertanyaan bagus yang biasanya sering bingung untuk membedakan perlengkapan itu dan peralatan. Perlengkapan itu masuk ke aset lancar karena memiliki umur ekonomis yang sedikit atau sebentar. Penggunaannya bisa dikatakan sebagai persediaan bahan habis pakai, ya, setara dengan persediaan bahan habis pakai. Jadi langsung contohnya
alat tulis kantor, ya, kemudian stok untuk kebersihan PU atau segala macam, itu kan semua keperluan yang langsung habis. Sedangkan untuk peralatan nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun, dan tentu saja harganya jauh lebih material dibandingkan perlengkapan. Maka masuk sebagai aset tetap, yang mana apabila masuk kategori aset tetap akan dibebani penyusutan. Jadi di sini alokasi dari masing-masing fungsi dari peralatan dialokasikan pada beban penyusutan karena nilainya material. Maka di sini ada perbedaan letak peralatan masuk di kelompok aset tidak lancar atau tetap, sedangkan perlengkapan masuk sebagai kelompok aset lancar. Contohnya peralatan ya, seperti misal geledah ataupun peralatan pabrik yang lainnya yang nilainya tentu lebih material atau lebih mahal dibandingkan peralatan. Itu ya Mbak? Oke, saya lanjutkan. Untuk transaksi, ya, contoh transaksinya di sini ada 1 Januari Tuan Raka menyetorkan uang ke Aji Mumpung sebesar 500 juta. Di sini berarti ada penambahan kas sebesar 500 juta. Dan sini 500 ya. Modalnya bertambah juga 50 juta. Kalau dibuat pencatatan jurnal, ya, di sini berarti kalau kas bertambah di sisi modal bertambah di sisi kredit. Dan masukkan transaksinya ke dalam masing-masing kolom debit dan kredit. Oke, supaya lebih memahami transaksi, ya, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan sebesar 25 juta. Berarti di sini yang bertambah apa? Modalnya dan kas sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 3 Januari membayar utang sebesar 3.500.000. Nah, berarti utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti berkurang di sisi utangnya dibayar dengan kas, berarti kasnya juga berkurang di sisi kredit. Kemudian tanggal 5 menerima penghasilan sebesar 7 juta. Yang bertambah adalah uangnya, kas di sisi debit. Kemudian penghasilannya bertambah di sisi kredit. Kemudian tanggal 8 Januari membayar biaya telepon, berarti bayar menolak biayanya bertambah. Biaya bertambah di sisi apa? Nah, kemudian bayar, berarti uangnya berkurang di sisi kredit. Oke, supaya lebih paham, silakan mengerjakan ke depan. Ya. Nomor 1, siapa? Silakan Kak Nena. Nomor 1, tanggal transaksi Ali memulai perusahaan sebagai agen real estate, menyetorkan uang tunai sebanyak 30 juta. Berarti ini apa? Yang bertambah? Oke. Kasnya bertambah 30 juta. Modalnya bertambah di sisi kredit 30 juta. Oke. Kemudian soal yang kedua, tanggal 5 perusahaan Ali membeli dengan tunai sebidang tanah seharga 80 juta. Siapa yang mengerjakan?
transaksi membeli tanah. Oke, tanahnya bertambah, aset sebesar 80 juta. Nah, kemudian kasnya berkurang, bayar tanah sebesar 80 juta. Oke, betul. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya soal selanjutnya silakan dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, nanti saya bagikan untuk soal-soalnya. Kumpulkan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.